Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kegiatan tengah minggu seperti Women of Love dan Menara Doa masih diliburkan sampai informasi lebih lanjut. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer secara unity yang dilakukan di rumah masing-masing setiap harinya dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online dengan link yang akan dibagikan ke para orang tua. Ibadah Raya minggu depan tanggal 19 April 2020, ibadah dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di akun YouTube kami, yaitu City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian CLC News minggu ini, jaga kesehatan, sampai jumpa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 berkata, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Bapak Saudara, menyembah Tuhan bukan soal tempatnya, tapi mengenai orangnya atau siapa yang menyembah. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah manusia rohani yang hidup dalam kebenaran? Karena salah satu syarat penting penyembahan adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapak Saudara, saya mau mengajak kita semua berdoa bersama-sama sebelum kita mulai menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita untuk hari yang Kau jadikan buat kami semua. Khususnya hari ini di mana kami boleh merayakan Paskah. Di mana ada satu kebangkitan, ada satu kuasa. Di mana Tuhan sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Di mana kami sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Tuhan, kami percaya. Setelah hari Jumat yang lalu kami memperingati Jumat Agung. Di mana Tuhan Yesus telah mati buat setiap kami. Di mana Tuhan telah menebus semua dosa kesalahan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami percaya ada roh yang baru dan hati yang baru. Dan kami mau mengambil roh dan hati yang baru yang sudah Kau sediakan buat setiap kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau ada masih sakit hati, ada dendam, ada satu kepahitan dalam hati kami, saat ini kami mau lepaskan. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, demikian juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan, ini kami. Kuduskan setiap kami, layakan setiap kami. Saat ini kami terima roh yang baru dan hati yang baru. Supaya kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap katakan, amin. Where would I run
this cross of grace. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so
in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. Oh Lord, Here we bow, we God, worship you, Jesus. to lift you high. We glorify your name, Lift your name high, oh Jesus. We lift your name, we lift your name, oh Lord. We glorify Jesus. We glorify your name. We lift your name high in this place, oh God. Jesus. Hallelujah, Jesus. Kami sembah namamu, Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak Hanya dipuji. Yesus, hanya Yesus. Yesus Tuhan, satu Kami nama-Nya. Haleluya. We lift you high, we lift Yalara-yalara, shanda-lara-shanda. you, Jesus. Yalara-yalara, shanda-lara-shanda. Kiri-yalara-yalara, shanda-yalara-shanda. You are wonderful, you are glorious, Jesus. Yes, Lord. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grave by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat
dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku. Sekali lagi dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Oh Jesus, Jesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Saudara, pencuri di sini adalah iblis. Tapi bisa juga virus COVID-19 yang menjadi pencuri. Karena virus ini telah mencuri damai sejahtera, telah mencuri waktu kita, telah mencuri kesehatan orang-orang yang terkena virus ini, bahkan bisa membunuh dan membinasakan. Tapi Bapak Saudara, ini berita baiknya, yaitu Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau dikatakan supaya kita mempunyai hidup, berarti tadinya kita tidak mempunyai kehidupan atau mati, saudara. Karena banyak orang yang masih hidup secara fisik, tetapi hatinya sudah mati. Semangatnya mati, bahkan perasaannya sudah mati. Cintanya kepada suami atau istrinya sudah mati. Bahkan rumah tangganya juga sudah mati. Bapak Saudara, mujizat yang pertama Tuhan buat itu terjadi dalam perkawinan di Kana. Dikatakan firman Tuhan bahwa mereka kehabisan anggur. Untungnya Tuhan Yesus hadir dalam perkawinan itu. Sehingga Tuhan Yesus membuat mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Bapak Saudara, air yang identik dengan tawar dirubah menjadi anggur yang manis. Artinya rumah tangga atau pernikahan yang tadinya tawar dan sudah mati rasa. Karena Tuhan hadir ke dalam rumah tangga itu, maka terjadi kehidupan. Terjadi kehidupan dan tambah lama kehidupan itu akan tambah lama tambah manis. Itulah bedanya kalau Tuhan datang dalam rumah tanggamu. Bapak Saudara, yang kedua, kapal murid-murid Tuhan Yesus dihantam badai. Sekarang setiap kapal kita sedang dihantam oleh badai. Karena itu saudara, bukan badai yang perlu kita perhatikan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kapal kita. Karena semua kapal kita kena badai.
Jadi yang perlu diperhatikan apakah di dalam kapalmu ada Tuhan Yesus atau tidak. Saudara, untungnya di dalam kapal murid-murid Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kapal Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Yesus ada di dalam kapalmu? Apakah ada Tuhan Yesus di dalam kapalmu? Atau mungkin ada Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus selama ini kita biarkan tidur dan kita tidak pernah membangunkannya. Saya percaya selama hampir 1 bulan ini setiap orang Kristen sedang membangunkan Tuhan Yesus yang selama ini tertidur dalam kehidupannya. Karena banyak orang Kristen yang selama ini hanya mengutamakan kekayaan, mengejar kesuksesan dan ketenaran. Bahkan banyak orang Kristen mengandalkan kehebatan kekuatannya sendiri. Dan sekarang baru menyadari bahwa ternyata di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari Bapak Saudara yang sudah menjadi orang Kristen tapi tidak pernah merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekaranglah waktunya saudara harus membangunkan iman saudara. Sehingga kuasa yang sama yang ada pada Tuhan Yesus juga ada pada setiap saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus
satu-satunya. Haleluya. Yesus, Tuhan, Kau besar ajaib, Amin. dahsyat dalam hidup Dalam kami Tuhan. dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami tahu di saat badai Engkau perlindungan kami satu-satunya Tuhan. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima Yes Lord. Yes Lord. Ini iman percaya kami Tuhan. Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Thank you Lord. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Saudara, hari ini kita memperingati Paskah. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Saudara, sebelum terjadi kebangkitan, harus terjadi kematian dulu. Karena hanya kematian yang menjadikan kebangkitan. Tanpa kematian tidak perlu ada kebangkitan, saudara. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus harus mati dulu untuk menebus dosa dan kesalahan setiap kita. Dan kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit. Bapak Saudara, kebangkitan berbicara tentang kemenangan. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit hati, kemenangan atas sakit tubuh, dan yang pasti kemenangan atas kematian. Karena itu hari ini untuk mengalami dan memperoleh kebangkitan, kita harus mati dulu. Mati yang saya maksudkan adalah kita harus mati terhadap dosa dan kebangkitan kita, saudara. Kedagingan kita, saudara. Saudara, dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, Rasul Paulus mengatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh
kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Saudara, Alkitab mencatat bahwa Getsemani adalah tempat peperangan Yesus mengalahkan kedagingannya. Bapak Saudara, sebagai manusia kita mempunyai daging karena memang kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah daging di mana di dalam daging ada kedagingan, ada keinginan daging yang dimulai dari pikiran dan mata kita. Lukas 11 ayat 34 mencatat, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Juga dikatakan di dalam Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada kau dimasukkan atau dicampakkan dalam api neraka dengan bermata dua. Bapak Saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus pun terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh Yesus berarti berbicara kedagingannya. Dan saudara, tubuh kita bukan dirancang untuk disakiti atau dilukai sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Saudara, Tuhan Yesus sudah mengetahui pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani bahwa waktunya sudah tiba. Firman Tuhan mencatat dalam Matius 26 ayat 45. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Karena itu dalam doanya, di dalam Matius 26 mulai ayat 38 dikatakan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya yang bersama dia yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Kemudian Yesus maju sedikit, lalu sujud dan sampai ke tanah dan berkata, katanya, dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, kemudian Yesus pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, inilah saat di mana kemenangan itu, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dimulai dari doa ini, saudara. Saudara, dalam Lukas 22 ayat 44 dicatat juga bahwa Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Bahkan dikatakan firman Tuhan sangat ketakutan. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah yang keluar dan jatuh ke tanah. Tetapi kita lihat apa yang Yesus lakukan pada waktu dia ketakutan. Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus adalah kematian dan kebangkitan kerohanian kita semua. Karena itu matilah terhadap dosamu. Matilah terhadap nafsumu. Matilah terhadap sakit hatimu dan bencimu. Matilah terhadap iri hatimu. Matilah terhadap kedaginganmu. Saudara, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Aku ingin menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, setelah kita mengalami kematian, artinya kematian dari daging kita, kita pasti akan mengalami kebangkitan bersama Kristus. Bapak saudara, setiap kali saya melakukan baptisan saudara, ada orang yang dibaptis, kita butuh ada satu kolam atau tempat di mana orang itu bisa dibenamkan dalam air. Karena arti baptisan artinya dimasukkan atau dibenamkan dalam cairan. Saudara, pada waktu itu ini adalah menggambarkan kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Pada waktu orang itu dibaptis, dia akan dicelupkan dalam air. Tanda dia mati bersama Kristus dari hidupnya yang lama. Dari kedagingannya, dari dosa-dosanya. Tapi
kalau saya biarkan dia ada terus dalam air, dia akan benar-benar mati secara daging, secara fisik sudah. Tapi saya harus angkat dia kembali. Yaitu tandanya dia bangkit bersama Kristus untuk memulai hidup yang baru. Karena Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang baru kepadanya. Hidup yang lamanya sudah berlalu. Tuhan memberikan hidup yang baru. Bapak Saudara, dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 dikatakan, kamu kata Tuhan, akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku kata Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan akan berikan kepadamu hati yang taat. Rohku kata Tuhan akan kuberikan diam di dalam kamu. Dan aku akan membuat kamu hidup menuruti segala perintahku dan ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan dan ketetapanku dan melakukannya. Saudara, roh dan hati yang baru, roh dan hati yang lama akan mati. Seperti Tuhan Yesus sudah mati di atas salib, demikian juga biarlah roh yang lama, hati yang lama, yang penuh dendam, sakit hati, dosa, segala hal yang kotor, yang najis, biarlah itu mati pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit. Demikian juga kita bangkit, mengalami kebangkitan bersama Kristus untuk mendapatkan roh dan hati yang baru. Saya percaya, Bapak Saudara, setelah virus ini reda, setelah badai ini berlalu, kalau kita sudah diizinkan kembali untuk beribadah di tempat atau di gereja kita, maka cara ibadah kita pasti tidak akan sama lagi. Respon hati kita akan kasih Tuhan akan berbeda. Bahkan penyembahan kita juga akan sangat berbeda. Karena ada sesuatu yang baru, yaitu hati dan roh yang baru. Bahkan seperti dikatakan, rohku kata Tuhan, artinya roh kudus akan Tuhan berikan diam di dalam hati atau batin setiap kita. Dan inilah yang dikatakan Pentakosta yang ketiga, yaitu roh kudus dicurahkan atas setiap kita. Dan ini akan membuat kita hidup menuruti segala ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Dan kita akan setia melakukannya dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, saya percaya kematian dan kebangkitan Kristus merubahkan kita. Membuat kita meninggalkan hidup yang lama dan kita bisa memulai hidup yang baru bersama Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Kaulah yang berkuasa sanggup untuk melakukan
karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Karena pengorbananmu, berikanlah hidupku, Tuhan. Salibmu kebanggaanku, Mujizat-Mu, Yesus, Tuhan. Haleluya, salibmu, Kami dimanapkan, thank you, Jesus. Engkau yang Terima kasih. haleluya, Pengorbananmu beri hidup, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kematian-Mu beri kami kehidupan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Setelah Yesus bangkit, maka selama 40 hari Yesus datang melawat dan memulihkan hati setiap murid-muridnya. Bapak Saudara, saya juga percaya selama 40 hari ke depan, Bapak Ibu Saudara akan mengalami lawatan dan pemulihan secara total dari Tuhan. Tuhan Yesus akan datang ke rumah, ke tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk melawat dan memulihkan hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Setelah itu Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa dicurahkan atas setiap kita. Karena itu setelah kita mengalami kematian dan memperoleh kebangkitan Kristus, mari setelah ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa bukan hanya tubuh saja, tetapi hati juga harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Supaya apa saudara? Supaya jangan mati lagi. Tetapi hati kita, semangat kita, kerohanian kita akan tetap ada kehidupan. Karena itu saudara, hari ini, di hari Paskah ini, setelah kita menerima penebusan dan keselamatan dari Tuhan, mari dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, kita menjalani hidup yang baru. Terus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus banyak intim dengan Tuhan. Hari-hari ke depan ini Tuhan akan melawat engkau. Engkau akan mengalami pemulihan. Hubungan suami istri akan dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak akan dipulihkan. Dan yang terutama hubunganmu dengan Tuhan akan mengalami pemulihan. Yesus tidak tertidur lagi dalam kehidupanmu. Tapi Yesus sudah bangkit dan bangun. Sehingga kerohanianmu sekarang juga bangkit. Bangun menjadi terang. Sehingga kita tidak mati lagi. Kita akan semangat walaupun kita harus bekerja di rumah. Kita harus belajar di rumah. Kita harus juga beribadah di rumah. Tapi mari terus intim dengan Tuhan. Terus dekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan, kepintaran kita, kehebatan, bahkan ketenaran kita. Tapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Dia setia. Dia ada bersamamu saat ini. Ada di rumahmu. Ada di dalam keluargamu. Amin saudara. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yes, Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan sudah menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu. Tuhan memberikan hati yang taat. Sehingga hari-harimu, walaupun engkau kegiatanmu berkurang, tetapi engkau tetap taat, setia melakukan firman Tuhan. Tuhan akan melawat engkau, Tuhan akan terus memulihkan hatimu. Bahkan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Sehingga setiap kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ada kemampuan untuk hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kerohanian kita tidak mati lagi. Tapi kerawanan kita sudah bangkit bersama kebangkitan Kristus. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara, yang percaya dan diberkatakan, amin. Bapak Saudara, happy Passover. Tuhan sudah meluputkan kita. Maka Tuhan akan terus menjaga kita, menyertai kita, sehingga kita semua aman dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.